Pernahkah kita berpikir bagaimana Allah memberikan kenikmatan pada diri kita? Bagaimana seharusnya kita mencintai Allah? Jawabnya selalu dikatakan oleh para ulama, ya cintailah Allah dengan taat kepadanya. Jadi bukti cinta seorang hamba kepada Allah itu adalah taat dalam beribadah kepada Allah. Jadi ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah itu membuktikan cinta kita kepada Allah. Karena cinta kita kepada Allah, maka kita akan mencoba beribadah dengan sebaik-baiknya karena cinta kita kepada Allah itu. Sehingga karena cinta kita kepada Allah, maka kita tidak pernah enggan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya, karena cinta itu adalah sesuatu yang bisa menggerakkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya kalau dibalik, bagaimana Allah mencintai diri kita? Bagaimana Allah mencintai hambanya? Nah, ternyata di dalam ayat-ayat Al-Quran kita bisa membaca bagaimana Allah mencintai hambanya. Dan ini bukan sesuatu yang secara normatif berhenti untuk kita kaji, tetapi betul-betul secara faktual bisa kita pahami. Karena pertanyaannya kita buat dari yang paling sederhana. Pernahkah kita berpikir bagaimana Allah memberikan kenikmatan pada diri kita sejak kita lahir sampai sekarang ini? Berapa banyak yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, dan Allah tidak pernah minta apa-apa. Allah hanya minta untuk bersyukur. Jadi satu permintaan Allah itu bersyukur. Tetapi satu permintaan Allah ini seringkali tidak kita penuhi, dan pada saatnya justru kita kufur nikmat, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Padahal sederhana sekali, bersyukurlah. Dan salah satu bentuk sikap syukur itu adalah menggunakan kenikmatan yang telah diberikan Allah untuk membangun ketaatan kita kepada Allah. Kita diberi nikmat sehat, baik sehat dalam arti badan kita dan juga rohani kita, sehat jasmani rohani. Nah, ketika kita sehat, sudahkah kita luangkan waktu yang diberikan oleh Allah dalam keadaan sehat untuk beribadah kepada Allah? Termasuk di dalamnya, apakah kita telah meluangkan waktu kita untuk melaksanakan sholat tepat waktu di waktu zuhur ini pada ketika kita sehat, sebelum kita sakit? Kesempatan yang diberikan oleh Allah pada waktu kita sehat itu luar biasa. Tetapi banyak orang yang tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam waktu sakit dia menyesal. Kenapa di waktu sehat saya tidak menggunakan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya? Di pertanyaan itu kalau kita jawab sederhana, kita mulai saja dari jawaban yang paling sederhana. Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita dengan tanpa batas. Itu bukti cinta Allah kepada diri kita sebagai hambanya. Tidak ada peluang yang sia-sia kalau kita mau menggunakan peluang itu. Termasuk di dalamnya peluang untuk mendapatkan rezeki. Allah memberikan rezeki itu cukup. Cuma mau nggak kita menggapai rezeki Allah itu dengan cara yang telah digariskan oleh Allah. Banyak orang yang justru menggunakan cara-cara yang tidak digariskan oleh Allah, sehingga orang itu mencari karunia Allah itu dengan cara-cara yang salah. Dan dia persepsikan bahwa perolehan itu adalah perolehan yang terbaik meskipun dia lakukan dengan cara yang salah. Ekstrimnya misalnya orang mencari duit dengan korupsi, itu kan kesalahan. Tetapi ketika dia dapat, dia puas. Karena apa? Apa yang dia tuju itu sudah dia dapatkan. Tetapi pertanyaannya, apakah Allah ridho dengan cara yang dilakukan oleh para koruptor ketika mendapatkan hasil korupsinya? Nah, ini pertanyaannya, silahkan dijawab. Dan para koruptor mungkin akan menjawabnya, tidak mau tahu. Yang penting saya dapat.